tiga perkataan yang dikatakan oleh sedekah yang kita keluarkan. Satu, dulunya aku sedikit menjadi banyak karena disedekahkan. Dua, dulunya aku akan habis, tatkala disedekahkan aku menjadi kekal abadi, tidak bakal habis. Yang ketiga, dulu kalian yang menjaga aku, kata harta. Dulu kalian yang menjaga aku, namun tatkala engkau infakkan aku, sedekahkan aku, maka aku yang bakal menjaga kalian. Al-Fatihah. Allah taqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allah yaj'aluna min ulama'il amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairil lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhibi Targhib wa Tarhib ila Anqal. Berkata pengarang kitab Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fi ada'iz zakah wa tarhibu minal bukhul biha. Ini adalah anjuran untuk membayar zakat dan ancaman orang yang bakhil atau orang yang tidak mau menunaikan atau membayar zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kalian laksanakan salat, bayar zakat, dan hendaklah kalian ruku bersama orang-orang yang ruku. Nah, di sini ayat menganjurkan kepada kita agar kita melaksanakan salat. Satu, ya memang ya Allah, kalau kita nih mendengar ayat aqimus shalah pasti ada ujung-ujungnya wa atuz zakah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad,
Setiap ayat itu jadi setiap ayat aqimus shalah pasti setelahnya itu ada wa atuz zakah. Artinya salat dan zakat ini saling berkaitan. Nah, ya kah? Orangnya salat tapi kada berzakat, ya salah juga. Atau orangnya berzakat, ya kah? Tapi orangnya itu kada salat, salah juga. Makanya aqimus shalah wa atuz zakah. Hendaklah kalian laksanakan salat. Maksud di sini laksanakan sholat itu bujur-bujur, bukan hanya sekadar sholat menjatuhkan kewajiban aja. Tapi yang dimaksud di sini adalah sesempurna mungkin, laksanakanlah sholat sesempurna mungkin. Nah, rukun-rukunnya, ya kah, sunnah-sunnahnya di dalam sholat kita laksanakan. Nah, kayak apa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena perkara sholat ini bahaya kalau kada diterima. Awwalu syai'in yuhasabu 'alaihil abad yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat adalah perkara salat. Salat itu diibaratkan di jasad kita seperti kepala. Manusia mun kada batangan masih kawa hidup. Manusia mun kada babatis masih kawa hidup. Tapi manusia kalaunya kada bakapala kada kawa hidup. Nah, itu kedudukan sholat di dalam jasad kita. As-shalah imaduddin faqman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalaunya kita tinggalkan itu sholat, sama sahaja kita meruntuhkan agama seorang. Itu tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan Isra Mi'raj, salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tatkala pulang daripada perjalanan Isra Mi'raj adalah membawa perkara sholat. Itu disebutkan oleh Al-Imam As-Samarqandi tatkala Nabi Muhammad diwajibkan sholat beserta umat-umatnya 5 waktu, itu iblis gerunuman iblis. Ujar iblis nih kayak apa? Kalau diwajibkan sholat, setiap kali sholat umat-umat Islam, setiap kali sholat dosa diampuni oleh Allah. As-sholah ila sholah mukaffaratun lima bainahunna. Dari sholat ke sholat selanjutnya itu penghapus dosa. Ini kita mengerjakan sholat subuh, karena tengah hari sholat zuhur dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, karena pulang dari zuhur mengerjakan pulang sholat asar, dosa kita diampuni pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan misi iblis itu ini maulah kita berdosa. Kalau kita berdosa, kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk neraka bakawan lawan inya. Kalau dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tumbur iblis. Ujar iblis nih bepander lawan komplotan iblis yang lainnya. Wahai para iblis, ini nang kayak apa kita malhilah, apa yang kita lakukan ini? Nabi Muhammad beserta umatnya diwajibkan sholat 5 waktu. Setiap kali mereka mengerjakan sholat, dosa yang mereka lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada satu iblis yang mengatakan ashgiluhum fi mawaqitiha, sibukkan mereka di awal-awal waktu tatkala melaksanakan sholat. Sibuk akan sakiranya kada kawan mengerjakan sholat di awal waktu. Kalau bisa kada bahasa sembahyangan, ya kah? Kalau bisa kada bahasa sembahyangan. Ya, kalau nya kada kawa kita maulah inya kada kawa sholat, kita ulah nang kaya apa inya kada kawa mengerjakan sholat di awal waktu. Kalau kada kawa juga bang, misalnya inya sholat di awal waktu, maka jar syaitan yang lain pulang kita babagi tugas. Setiap orang satu orang itu ada 4 iblis. Tatkala sholat ada 4 iblis yang menggoda, saikong di kanan, saikong di kiri, saikong di atas, saikong di bawah. Ikam wahai iblis yang sebelah kanan, goda tu manusia tatkala inya sholat sakiranya menoleh ke kanan. Ikam yang kiri goda supaya ke kiri menoleh inya.
Ikam yang di atas supaya cangang ke atas. Ikam yang di bawah, iblis yang di bawah goda supaya ini cangang ke bawah. Nah, bila ini cangang ke kanan atau ke kiri atau ke atas ke bawah, maka ini kada khusyuk salatnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau orang itu kada khusyuk, nah, maka wail, ya kah? Wail, celaka jar Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang celaka? Orang sholat tapi kada khusyuk. Nah, jadi sholat, aqimus sholah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat. Wa atu zakah. Bukan hanya sholat, kita dianjurkan juga berzakat. Zakat inilah ada pembahasannya pulang, itu fikih lah. Ada zakat dagang, ada zakat ada zakat apa namanya buah-buahan, ada zakat tanam-tanaman, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat tambang, ada harta dulangan, ya kah? Nah, banyak zakat tuh. Nah, intinya ada hitungannya masing-masing, hitungan atau nisab, ya kan? Nisab hitungannya berapa kena hitungannya, ada yang wajib dia keluarkan, ya kan? Yang wajib, karena zakat itu kotoran. Zakat itu kotoran harta. Kalaunya kita kadang mengeluarkan itu kotoran, nah, maka harta-harta yang lain umpat jua rigat, ya kah? Kalaunya umpat jua harta lain rigat, karena dengan sebab zakat tadi rigat, jadinya harta-harta yang baik yang lainnya. Kalaunya Allah Subhanahu wa taala bapa paksaan tuh menarik tuh, yaitu karena musibah habis kada kakaruan, ya kah? Habis kada kakaruan, inya rigatnya kada dibuang. Nah, jadi zakat itu adalah kotoran harta kita. Ada hitungannya kena. Ya kada seberatan, kada wajib berzakat. Zakat itu ada dua lah, ada zakat badan, ada zakat mal. Kalau zakat badan, nah itu wajib seberatan. Itu biasanya hari raya, ya kah? Atau satu Ramadan sudah masuk zakat fitrah. Ada ya zakat mal. Zakat mal itu ya zakat harta tadi. Zakat harta. Wa atu zakah, dianjurkan kita itu membayar zakat, wajib hukumnya. Ada kena pembahasannya, ya Allah lah. Masalah zakat nih, kada kaupang kita bahas bab zakat dari awal sampai akhir. Berapa hitungannya, ya kah? Di sini sekitar sekilas saja masalah zakat nih, sekilas saja toh. Ini hadis panglah, itu kan pembahasan fikih. Wa atu zakah, hendaklah kalian tunaikan zakat, bayar zakat. Ya tadi zakat itu ia tatahhar min rijisil ma'asi wadanasil awsafid damimah hisan wa makna. Ujar ulama bahwasanya zakat itu dapat membersihi harta, bukan hanya sekadar membersihi harta, tapi membersihi dosa aja sedin. Tatkala kita mengeluarkan zakat, nah dosa yang ada di badan atau di awak kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warka'u ma'arraqiin, juga kita dianjurkan untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya salat berjamaah. Nah, dianjurkan salat, menunaikan salat, melaksanakan salat, kemudian menunaikan zakat atau membayar zakat, kemudian dianjurkan juga untuk salat warka'u ma'arraqiin, sallu ma'al musallin, salat berjamaah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka orang-orang beriman lah, maksudnya di sini. Wa ma umiru,
Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, terkecuali mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Jadi kita beribadah itu harus ikhlas. Kalau beribadah kada ikhlas, ya percuma, ya kah? Percuma. Beribadah misalnya semalaman 1000 rakaat sembahyang, tapi kada ikhlas, kada pahala, ya kah? Apa garang guru jar tanda orang ikhlas? Tanda orang ikhlas itu yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Tanda atau ciri orang ikhlas itu ia menyembunyikan amal ibadahnya sebagaimana ia menyembunyikan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kita nih bila berbuat maksiat, ampun maaf, mencuntan dan mau bepadah. Mencuntan bepadah lain mencuntan ngarannya itu minta. Aku jar malam tadi mencuntan kam jar. Oh ada mungkin. Ya kalau orang mencuntan bepadah, pasti bilanya mencuntan tuh bahi hinepan. Dahkon ketahuan orang, ya kah? Dahkon ketahuan orang, mau ketahuan orang ditangkap orang, ya Allah. Nah, atau disambati orang. Nah, pokoknya ada hendak teman bila melakukan kesalahan itu pasti disembunyikan. Nah, begitu juga orang ikhlas. Ikhlas itu alladzi yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Sebagaimana dia menyembunyikan kejahatan, kesalahan, kemaksiatan yang pernah dia lakukan, begitu juga dia menyembunyikan ibadah, amal, ketaatan yang dia lakukan. Itu ikhlas. Itu ikhlas tak? Dianjurkan kita beribadah itu ikhlas. Kalau kita beribadah kada ikhlas, kada diterima. Lawanan ikhlas itu apa? Riya lah. Riya itu ada 4 tandanya. 1, yaksul idza kana wahdah, kalau sendiri malas. 2, yanshut idza kana ma'annas, kalau bersama orang banyak rajin. Yazid fil amal idza usni alaih, aman diambung orang, dipuji orang, semangat beribadah, bertambah beribadah. Wayankus idza dzumma bih, kalaunya dihapak orang baampih. Itu tanda orang itu kada ikhlas. Tanda orang itu riya, beramal beribadah riya. Nah, jadi ikhlaslah kita tuh beramal beribadah. Al-Imam Syakik bin Ibrahim Az-Zahid beliau mengatakan, ujar sidin nih, supaya kita tuh ikhlas beramal beribadah, supaya kita tuh ikhlas beramal beribadah, maka tanamkan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? 1, hendaklah kita iktikadkan dan kita yakinkan di dalam hati kita bahwasanya yang mampu atau yang menggerakkan kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah. Kau beribadah, kenapa jadi kau beribadah? Allah taala yang mengawakan. Kalau nya kada Allah Subhanahu wa taala mengawakan, kada kau beribadah. Kawa hadir majlis, Allah Ta'ala yang mengawakan. Kalaunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengawakan kita hadir majlis, kada kawa, kada hadir majlis. Kau membaca Quran, ya kah? Kau bersedekah, kau ibadah-ibadah yang lain, kita iktikadkan dan kita yakinkan di dalam hati Allah Ta'ala yang memberikan izin untuk kita beramal beribadah. Satulah. Yang kedua, tatkala beramal beribadah yang kita harap atau yang kita ambil, yang kita inginkan adalah balasan dari Allah. Karena bajar sembahyang berjamaah, ujar Nabi Muhammad 27 derajat pahalanya. Karena apa? Jadi hadir majlis, ujar Nabi Muhammad, bila hadir majlis upahannya surga. Karena fajar sembahyang isyraq, ujar Nabi Muhammad, bilanya sembahyang isyraq pahalanya nangkai orang berhaji umroh. Karena fajar jadi sembahyang duha, ujar Nabi Muhammad, bilanya sembahyang duha dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan diampuni oleh Allah. Nah, mengharap
pahala ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga ngaranna. Yang ketiga, yang terakhir, tatkala kita memulai itu yang diharap adalah ridhonya Allah. Dimulai dengan ridhonya Allah. Nawaitu lillahi ta'ala usalli fardhu subuh lillahi ta'ala. Nawaitu shauma qadin lillahi ta'ala ujung-ujungnya. Nawaitu an ukhrija zakat, membayar zakat lillahi ta'ala ujung-ujungnya. Ikhlasam. Nah, jadi mukhlisin liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita dianjurkan untuk menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, tidak boleh riya. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Hunafa, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kecenderungan kepada yang lain. Wa yuqimus sholata, juga kita dianjurkan untuk melaksanakan salat. Wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus yang benar. Jadi agama yang bujur itu beribadah karena Allah, salat, tunaikan zakat, itu agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Qur'an, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, mereka-mereka yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, setelah mereka cari dan mereka simpan sehingga betimbun tuh emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkannya itu emas dan perak ke jalan Allah, padahal banyak. Fabasyirhum bi'adzabin alim, berikan kabar ujar Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, apa ngarannya siksaan bagi orang yang tidak mau berinfak atau membayar zakat, ya kan? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari kiamat itu yuhma 'alaiha, dipanaskan di dalam api jahanam, neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka setelah dipanaskan alat karena di hari kiamat itu, maka dijadikan itu alat sebagai setrikaan, disetrika wajahnya, disetrika punggungnya, disetrika parutnya. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah balasan karena mereka menimbun harta. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka silahkan rasakan dengan sebab apa yang kalian simpan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, ujar Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah, Nabi Muhammad pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, jar Nabi Muhammad untuk membunuh manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, nah kecuali mereka itu bersahadat. Mun bersahadat aku kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh. Wa yuqimus shalah, setelah mereka bersahadat mereka laksanakan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal yang demikian, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka mereka terjaga, hartanya terjaga, darahnya terjaga. Artinya ya itu bukan termasuk orang yang
diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Tapi sisanya lagi tergantung Allah taala ya lagi. Kita ya Allah lah. Syahadat sudah, salat sudah juga, bayar zakat sudah juga ibadatnya. Nah, sisa dosa-dosa yang lain aja lagi kita. Dosa-dosa yang lain aja lagi. Wa hisabuhum 'ala Allah. Atau misalnya kita beramal beribadah, itu antara kita lawan Allah Subhanahu wa taala aja lagi. Masalah ikhlas atau kadanya ya Allah. Kita beramal beribadah ini kan kita tahu, ulun kita tahu ibadah pian. Begitu juga pian kita tahu ibadah ulun. Tapi wa hisabuhum 'ala Allah. Allah taala yang Maha tahu. Sedin kan yang memberi nilai. Oh, jar Allah Subhanahu wa taala masuk surga kenapa jurang ibadahnya ikhlasnya karena aku beribadah. Yang sikong jurang nih pak ibadah aja. Cuma nih masuk neraka jar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nya niatnya kada bujur. Nah, makanya Allah fin niyah. Kita dianjurkan untuk perhatian tatkala beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah niat. Karena niat yang menentukanlah diterima atau kadanya. Innamal a'malu binniyat. Amal ibadah itu tergantung niat. Kalau niatnya lillah karena Allah diterima. Kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mardudatun la tuqbalu, kada bakal diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah. Tatkala mereka bersahadat, mereka beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka salat, mereka bayar zakat, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqil Islam. Nabi Muhammad kada memerangi. Cuma masalah niat aja lagi. Hisabuhum 'ala Allah. Tergantung ikhlas atau kadanya itu urusan ini lawan Allah taala. Jar Nabi Muhammad. Nah, muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad pernah bersabda, man atahullah malan, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, falam yuaddi zakatahu, tapi dia tidak membayar zakatnya, kada dikeluarkan zakatnya, padahal sampai dah nisabnya nih, tapi kada dibayar zakatnya. Mathalun muthila lahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan. Itu nanti harta yang dia simpan, yang dia tahan, yang harta yang dia sayang-sayangi sehingga tidak mengeluarkan zakat, itu dimisalkan jar Nabi Muhammad kainannya di hari kiamat itu seperti syuja'an aqra, ular yang ganas yang mempunyai tanduk, lahu zabibatan, dia mempunyai 2 taring di giginya, yutawwiquhu yaumal qiyamah, itu apa namanya, ular akan melilitnya pada hari kiamat. Dililitnya kan, tugasnya untuk melilit orang pada hari kiamat. Summa ya'khudhu bilih zimataihi, yani shidqaihi. Setelah dililit orang itu pada hari kiamat, lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, shidqaihi, rahangnya, ditagoknya. Sumayaqul, kemudian tuh ular mengatakan, ana maluka, aku ini adalah harta yang pernah engkau simpan. Ana kanzuka, aku nipang yang ikam simpan di dunia. Aku jadi ular yang siap memangsa dan memakan engkau. Summa tala hadhil ayah, kemudian itu ayat kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang ayat di dalam Al-Quran, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadlih. Janganlah kalian mengira orang-orang yang bakhil, orang-orang yang palit dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka masalah harta. Min fadlih itu adalah salah satu karunia.
ya kah? Nah, jadi orang yang bakhil, ya kah, tidak mau mengeluarkan zakat, nah, itu bukan karunia dari Allah, bahkan itu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat berbentuk azab, ya Allah. Dikira itu adalah sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu adalah sebagai azab, ya kah? Rawahul Bukhari wa Nasa'i wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Nah, ini masalah zakat dan sedekah, ya Allah, ada boleh. Itu hak kurang, ya kah? Man tasaddaqa faqad faqqa lahya sab'ina syaitonan. Ujar Nabi Muhammad nih, tatkala seseorang bersedekah, maka sungguh dia melepaskan 70 ikatan syaitan. Jadi kita bersedekah itulah ibaratnya ada ikatan yang diikat oleh syaitan, ya kah? Kalau kita keluarkan sedekah itu, kita keluarkan lapas 70 ikatan dah. Nya macam-macam lah belah anak bersedekah itu. Jangan jar. Kalau disuruh bini ikam, ya kah? Jangan jar. Kan ikam kada kau menabung. Nah, jangan jabat sedekah kaina ikam kada ada simpan sagan tuha. Jangan bersedekah jar. Kaina harta ikam, duit ikam habis. Nah, banyak godaan dah. Ya kah? Tapi man tasaddaqa, tatkala kita keluarkan, kita infakkan harta kita di jalan Allah untuk bersedekah, faqad faqqa sab'ina lahya sab'ina syaitanan, maka sungguh kita telah melepas 70 ikatan syaitan, ya kah? Syaitan itu kada katuju mun kita bersedekah kada katuju. Sarek mana tupang syaitan tuh hendaknya kita itu menahan, ya kah? Nah, menahan harta, jangan sampai bersedekah. Itu jangankan, itu disebutkan lah oleh Al Habib Ahmad Al-Attas, luqmah fi batnil ja'i afdal min imara sab'ina jami'. Kita bersedekah nih, ya Allah lah, bersedekah satu suapan ke perut orang yang lapar. Satu suapan aja kita bersedekah ke perut orang yang lapar nih, itu lebih afdol daripada membangun 70 masjid yang ganal. Kan? Kita sebuting masjid aja kada kota bangun. Nah, tapi pahalanya kita mendapatkan pahala lebih hebat daripada membangun 70 masjid yang besar-besar. Apa amalannya? Luqmah fi batnil ja'i afdal min imarah sab'inal jami'. Satu suapan yang kita berikan kepada perut orang yang lapar lebih afdal daripada kita membangun 70 masjid jami', masjid yang besar. Ini keutamaan orang bersedekah, banglah. Keutamaan orang yang bersedekah bagus. Bahkanlah tatkala kita bersedekah, itu disebutkanlah tatkala kita bersedekah, harta yang kita infakkan itu seolah-olah berucap dengan 3 ucapan. Satu, ujar harta tadi, qad kuntu qalilah fasirtu katsirah. Dulunya aku sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Disedekahkan itu kan kada ada harta yang dijulung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kada ada istilah sedikit, kada ada. 100 rupiah, kada 100 rupiah di sisi Allah itu banyak. Apalagi 100 juta, ya kah? Banyak lagi. Qad kuntu qalilah fasirtu katsirah. Dahulunya aku sedikit, ujar harta yang kita infakkan, kita sedekahkan. Tapi tatkala engkau sedekahkan, fasirtu katsirah, aku menjadi banyak. Banyak aku nih kena. Apalagi banyak dahulu, ya kalau tambah banyak lagi. Satu. Yang kedua, qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Dulunya aku habis kada kakaruan, bisa jadi tahi, ya kalau duit harta, ya kah, yang kita miliki habis kada kakaruan. Tapi tatkala kita sedekahkan, fasirtu baqiyah,
maka menjadi kekal abadi, kada bakal habis lagi. Makanya harta kita yang sesungguhnya bukan yang ada di kantong, bukan. Harta kita yang sesungguhnya bukan ada di saldo, bukan. Namun harta kita yang sesungguhnya magadamta, apa yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tabung di akhirat kita, itu harta yang sesungguhnya. Nah, dulunya aku bakal habis, sia-sia, fasir tubaqiyah, tatkala engkau infakkan aku, maka aku menjadi kekal abadi, kada habisan. Kemudian yang ketiga, qad kuntu tahfadzuni fasirtu ahfadzuk. Dulunya engkau yang menjaga aku, kan harta itu kita menjaga harta tuh. Kada mungkin kita bisian duit misalnya 1 juta, misalnya kita andak di muhara lawang, kada mungkin. Di pelataran kada mungkin kita mandak. Bapak di mana mandak? Di tempat yang aman kita jaga supaya kada ada yang mengambilnya. Nah, qad kunta tahfadzuni, dulunya jar harta ikam ni menjaga bandalon aku. Tapi setelah engkau infakkan, fasirtu ahfadzuka, aku yang menjaga engkau. Nah, jadi 3 lah ucapan atau 3 perkataan yang dikatakan oleh sedekah yang kita keluarkan. 1, dulunya aku sedikit menjadi banyak karena disedekahkan. 2, dulunya aku akan habis, tatkala disedekahkan aku menjadi kekal abadi, tidak bakal habis. Yang ketiga, dulu kalian yang menjaga aku, kata harta. Dulu kalian yang menjaga aku, namun tatkala engkau infakkan aku, sedekahkan aku, maka aku yang bakal menjaga kalian. Nah, sedekah. Hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bis sadaqah. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Jadi zakat itu membentengi harta supaya kada habis. Bukannya zakat itu menghabiskan harta kada, tapi benteng harta kita supaya kada habis. Karena zakat itu kotoran, bila tergabung lawan rajaki yang baik. Nah, karena mun Allah taala sarik tuh kada tahu yang kada baik lagi, beratan yang baik-baik tuh 4 jo hilang, habis. Makanya hasinu amwalakum bizakah, bentengilah harta-harta kalian dengan membayar zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, dan obati atau sambuhkan orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Itu disebutkanlah as-sakhiyu, orang yang pamurah, orang yang dermawan. Qaribu minallah, dekat dengan Allah. Garibu minan nas, juga dekat dengan manusia. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idu minan nar, jauh dengan neraka. Mun orang itu pamurah lah. Wal bakhilu, sebaliknya mun orang itu bakhil, ba'idu minallah, lawan Tuhan jauh. Ba'idu minan nas, orang pun kada katujulun sidin. Ba'idu minal jannah, surga jauh. Qaribu minan nar, dekat dengan api neraka. Nah, ini anjuran ya kah, agar kita itu bersedekah dan membayar zakat. Sedekah hukumnya sunnah, zakat hukumnya wajib. Kemudian at-targhibu fi shaum wa fi hifdhis shaimi lisanuhu wa jawarihuhu minal mukhalafati wa fil iktsari minal khairi fi Ramadan. Ini anjuran untuk melaksanakan puasa, juga anjuran untuk bagi orang yang berpuasa menjaga lisan, anggota badannya daripada melakukan dosa atau kemaksiatan, dan memperbanyak amal ibadah atau memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah
serta inayahnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, berkah dunia, berkah akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Rajab yang tersisa. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sehingga sampai ke bulan Ramadan. Ala hadhihi niyat wa ala man nawabi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an bi rahmatika ya rahim ya rahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.